Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Novika Arini dari kelas MI 2C absen 19. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan dari penggunaan root dan contoh penerapan proses debugging dan menjelaskan errornya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai root parameter. Langkah pertama, buat root terlebih dahulu dengan membuka file web.php yang berada pada folder Putri App. Kemudian buat root baru dengan argumen pertama metode root get. Terdapat string mahasiswa slash nama pada bagian ini. Selanjutnya, bagian segmen URL yang ditulis dalam kurung kurawal berfungsi sebagai root parameter. Untuk mengakses root, buka terminal, lalu ketikkan php artisan serve. Klik link yang muncul. Lalu tambahkan tekan enter. Akan muncul tampilan seperti berikut. Jika sudah muncul tampilan seperti berikut, berarti root parameter yang dibuat tadi sudah berhasil. Kita juga dapat membuat 2 atau lebih root parameter yang dimana setiap segmennya dapat diisi dengan nama variabel yang berbeda. Seperti sintaks berikut. Yang dimana saya menggunakan 2 variabel, yaitu variabel jenis dan variabel merek, yang masing-masing variabelnya diinisialisasi menggunakan abjad A untuk jenis dan abjad B untuk merek. Juga memiliki nilai return. Kemudian akses root melalui alamat URL berikut. Akan tampil halaman seperti berikut, yang dimana variabel jenis saya isi dengan charger dan variabel merek saya isi dengan Acer. Lanjut, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai root optional parameter, yang dimana penulisan parameter ditambah dengan tanda tanya pada variabel jenis dan variabel merek. Juga dapat ditambahkan nilai default pada setiap variabelnya, seperti berikut. Juga terdapat nilai kembalian. Langsung saja kita akses root melalui alamat URL berikut. Yang pertama, kita isi variabel jenis menggunakan nilai keyboard. Lalu kita kosongin saja variabel mereknya. Di sini akan tampil variabel jenis bernilai keyboard dan variabel merek menggunakan nilai default karena variabel mereknya sudah dikosongin tadi. Selanjutnya kita coba mengakses stok barang dengan variabel jenis dan mereknya kosong. Akan tampil seperti berikut. Nilai default yang dikeluarkan. Selanjutnya root yang ketiga yaitu root parameter dengan regular expression. Root jenis ini digunakan saat kita ingin penulisan alamat URL harus memenuhi pola tertentu. Seperti pada sintaks berikut. Langsung saja kita akses rootnya melalui alamat URL
user slash 12. Angka tampil seperti berikut. Lalu kita coba mengganti angka 12 dengan string 5. Juga berhasil. Regular expression juga bisa digunakan untuk suatu nilai dengan menggunakan clause where, seperti berikut. Pola reguler seperti ini akan cocok dengan semua angka minimal 1 digit, seperti 4, 12, maupun 999. Akan tetapi pola ini tidak akan cocok dengan karakter huruf seperti 5. Langsung saja kita coba. Berhasil karena semua berupa angka. Lalu kita coba inputkan huruf. Akan muncul halaman 404 karena yang diinputkan berupa karakter, bukan angka. Kemudian pola clause where pada regular expression yang kedua seperti berikut. Dengan berarti segmen ID harus diawali dengan 2 huruf besar, lalu diikuti dengan 1 atau lebih angka. Kita coba dengan berhasil karena terdiri dari 2 huruf besar di awal dan diikuti dengan angka di belakangnya. Root yang keempat yaitu root redirect. Laravel juga menyediakan fitur untuk proses redirect antar root dengan menggunakan metode root redirect. Seperti contoh berikut. Di sini terdapat 2 root. Yang pertama, root yang pertama merupakan root normal untuk alamat localhost hubungi kami. Seperti berikut. Selanjutnya, root yang kedua untuk membuat redirectnya. Langsung saja kita akses. Coba kita akses halaman kontak us. Ketika diakses secara otomatis akan menuju halaman hubungi kami. Selanjutnya, root yang kelima yaitu root group. Jika kita memiliki beberapa root yang ingin diproses secara kelompok, seperti tampilan berikut, kita bisa menggunakan root group. Sebagai contoh sederhana, kita bisa menggunakan metode root prefix untuk menambah awalan ke setiap anggota root. Menambah awalan prefix admin ke semua root yang ada di dalam grup. Memudahkan kita jika ingin mengubah admin menjadi prefix lain karena cukup mengedit di grup saja, tidak perlu mengubah root satu persatu. Seperti berikut, saya menambahkan root prefix admin. Langsung saja kita akses. Yang pertama kita mengakses admin mahasiswa. Berikut hasilnya. Kemudian kita akses admin dosen. Yang terakhir kita akses admin karyawan. Sudah berhasil. Lanjut pada root yang keenam yaitu root fallback. Laravel menyediakan root khusus yang akan dijalankan jika tidak ditemukan root untuk sebuah alamat URL. Secara default, Laravel akan menampilkan halaman 404 not found. Namun kita bisa menimpanya menggunakan metode root fallback ini.
Sintaksnya seperti berikut. Langsung saja kita akses melalui alamat URL. Kita bisa mengisinya sesuai keinginan. Maka akan ditampilkan pesan maaf alamat tidak ditemukan. Next, kita beralih ke root yang ketujuh, yaitu root priority. Jika kita menggunakan root biasa tanpa parameter, maka apabila terdapat lebih dari satu root dengan alamat yang sama, root paling akhir yang akan dijalankan. Seperti berikut sintaksnya. Langsung saja kita jalankan. Yang keluar yaitu hasil dari root yang paling akhir. Namun, ketika menggunakan root parameter seperti berikut, ada parameter A, B, dan C, maka hasilnya root paling awal yang akan dijalankan. Kita coba akses dengan merefresh link yang tadi. Sudah terlihat hasilnya, yakni root pertama yang muncul. Masuk pada penjelasan yang nomor 8 mengenai penulisan URL root. Dalam beberapa referensi penulisan root terdapat dua opsi. Yang pertama tanpa forward slash, dan yang kedua dengan menggunakan forward slash. Seperti berikut, ada slash sebelum mahasiswa putri, dan yang di atas tanpa ada slash. Langsung kita akses pada browser. Menggunakan link mahasiswa putri. Kedua root sama-sama merujuk pada alamat URL mahasiswa putri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara melihat daftar root. Laravel menyediakan perintah PHP Artisan untuk melihat semua root yang tersedia. Yang pertama, kita masuk ke terminal, buka new terminal, masuk ke dalam folder Putri F, kemudian ketikkan perintah tekan enter, akan muncul daftar root yang sudah kita buat seperti berikut. Mudah saja, bukan? Penjelasan yang terakhir mengenai error display dan proses debugging. Proses mencari kesalahan atau error biasa disebut sebagai debugging. Di sini saya menggunakan file web PHP sebagai contoh. Lalu saya akan menghapus tanda titik koma pada baris ini. Lalu kita save dengan menekan Ctrl S. Pada terminal, pada bagian problem terdapat pesan error seperti berikut. Lalu kita coba akses melalui browser. Pada browser ditampilkan
tampilan seperti berikut. Di sini dijelaskan error terjadi pada tanda titik koma yang belum diinputkan. Untuk mengatasinya, kembali pada aplikasi VS Code, lalu kita tambahkan tanda titik koma. Jangan lupa di-save ya. Sudah tidak ada tanda merah lagi. Itu berarti error sudah tertangani dan program sudah aman. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.